Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama, bersyukur di dalam Tuhan, memuji, memuliakan kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, bukan kuat karena kita, bukan segala harta kita yang mau kita bawa.
memuji Tuhan. Ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk bergairah di dalam memuliakan Tuhan. Suaranya sekencang itu tadi ya, ya. Tepuk tangannya sekeras itu tadi ya. Itu jangan lupa misalnya pas pujian, seringkali kalau yang terciduk di rekaman video itu saya paling kurang nyaman melihat kalau ada yang bukan Bapak Ibu lah. Nanti misalnya ada rekamannya kok nyamuk aja nggak mati gitu loh, kayak nggak ada greget, nggak ada nyawanya, nggak ada tenaganya yang keluar. Kita akan lihat pagi hari ini ada hal yang menarik tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Ya puji Tuhan, singer WL tadi semuanya memuji Tuhan bergairah ya. Saya tahu lagu yang praise kedua ini ngoyo. Lagu ini nggak ada jedanya ya, bila roh Allah ada itu pasti ngos-ngosan. Mau masuk lagi lagu firman itu pasti ngos-ngosan. Mulai minggu depan, WL minggu depan, singer minggu depan nggak boleh ada yang nggak goyang. Semuanya harus goyang. Gitu ya, WL harus goyang, singer harus goyang, nggak berjejer. Gitu ya, tapi harus mengaktifkan jemaat Tuhan untuk bisa bergerak. Minggu depannya lagi lebih bergerak lagi ya. Gairah di dalam memuji Tuhan. Roh Kudus menolong orang percaya di dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan. Terkadang kita isin, sungkan dengan samping kanan kiri, tapi nanti kita lihat kebenarannya. Kisah Para Rasul pasal 2, ya betul Paulus ya. Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan lihat bagaimana kehidupan jemaat pada waktu itu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam mulai ayat yang ke-41. Itu saya tuliskan ayat 47, tapi kita akan baca ayat 41 mulai. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 mulai. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada satu kalimat sedikit aja di dalam terjemahan baru, sambil memuji Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup, dalam versi mudah dibaca, di sana dituliskan orang percaya memuji Allah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dituliskan adalah mereka terus memuji-muji Allah. Jadi memuji Tuhan, memuji Allah, meninggikan nama Tuhan itu merupakan gaya hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Roh Kudus memimpin mereka untuk memuji Tuhan. Roh Kudus menggairahkan mereka untuk memuji Tuhan, menolong mereka untuk bersemangat memuji Tuhan. Ada banyak alasan kita ini nggak semangat memuji Tuhan. Lagunya nggak tahu gitu ya, tapi kan sudah tertolong Bapak Ibu ya. Tulisan besar ini sudah menolong. Jangan bilang lagunya tidak tahu. Saya seringkali share cuplikan-cuplikannya di status atau mungkin di WA group. Kalau WA group saya nggak berani share banyak-banyak karena handphone masing-masing dari kita ada nggak sama. Nanti kalau memorinya penuh, ngadap dan lain sebagainya. Nah, ada cuplikan-cuplikan kita sekarang tertolong, gitu ya. WL sekarang semangat. Tim musik juga berusaha. Mereka latihan dengan sungguh-sungguh. Kadang katanya aman, ya wes sambil mikir, sambil apa segala macam. Di tengah kesibukan mereka berkorban. Ada banyak alasan. Lagu nggak tahu, liriknya nggak tahu, lirik sudah ada. Walaupun kadang ya ada sedikit telat-telat gitu, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting sudah tahu. Kadang hati kita sudah berundel, sudah tidak nyaman. Itu tidak nyaman memuji Tuhan.
Tapi pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama. Saya baca lagi Efesus pasal 5. Saya ajak Bapak Ibu untuk bisa baca lagi firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19. Kita akan baca dalam terjemahan baru. Efesus pasal 5 ayat 18 19. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Dalam versi terjemahan sederhana Indonesia saya sudah tuliskan. Bapak Ibu kalau bisa membaca agak kecil mungkin ya. Janganlah kamu mabuk-mabukan, karena mabuk menjerumuskanmu ke dalam berbagai dosa. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai roh Allah. Sebaliknya hendaklah hidupmu dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh roh Allah dengan selalu bernyanyi kepada Allah dalam hatimu, dengan saling menguatkan lewat lagu-lagu pujian bagi Allah, baik lagu dari kitab Mazmur, firman Allah, maupun lagu rohani lainnya ya. Dari kitab Mazmur ini seringkali banyak lagu yang diubah menjadi pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, berbicara mengenai praise and worship, kita semua sepakat ya bahwa ada kuasa di dalam pujian, amin? Ya, ada kuasa di dalam pujian. Saya tidak akan membahas itu, tapi kita sepakat bahwa ada kuasa di dalam pujian. Saat kita memuji Tuhan, tadi dikatakan bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saat kita bernyanyi untuk Tuhan, saat kita bersorak untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka Allah bertahta di atas pujian itu. Ada kuasa di atas pujian. Nah, berbicara mengenai praise and worship, pujian dan penyembahan itu adalah barometer hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Itu adalah barometer hubungan kita dengan Tuhan. Dapat dilihat dari ekspresi Bapak Ibu, dapat dilihat dari semangatnya Bapak Ibu, dapat dilihat dari sukacitanya Bapak Ibu ketika memuji Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak suka memuji dan menyembah Tuhan, itu kita perlu waspada. Waspadanya apa? Bagaimana kehidupan kita dan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Makanya ketika Bapak Ibu memuji Tuhan dengan wajah yang dengan wajah yang bersuka, sini sudah tersenyum. Bapak Ibu boleh tersenyum. Kanan kiri ini wajahnya masih tegang semua, gitu ya. Memuji Tuhan dengan tersenyum, gitu ya. Memuji Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan dengan gembira. Pujian dan penyembahan kita itu adalah barometer, alat ukur hubungan kita dengan Tuhan, alat ukur hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Daud menuliskan di dalam Mazmurnya 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau, aku bersukacita, aku memuliakan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu dalam satu hari? Lebih banyak gerutunya atau lebih banyak memuji Tuhannya? Lebih banyak ngomelnya atau lebih banyak memuji Tuhannya? Ya. Kadang renung-renung gitu, nyanyi. Jangan yang diingat cuma stay tune, yang diingat nanti itu gitu ya. Yang diingat tadi Allah mana yang besar seperti Allah kita. Efek sosial media ini kenceng ya Bapak Ibu, apalagi TikTokan itu wah kenceng itu buat video-video apalah namanya velocity dan lain sebagainya. Video-video itu kita lebih hafal itu daripada lagu rohani, daripada mazmur puji-pujian. Kita lebih hafal itu karena apa? Seringkali. Nah coba seringkali Bapak Ibu, apa lagu yang lagi ngefek di pikiran? Kadang-kadang ada satu lagu yang nyantol, itu terus yang dinyanyikan. Nyanyikanlah itu. Kalau perlu cari kata-katanya. Saya pernah sampaikan ketika kita menyanyi, ketika kita mengingat tanpa melihat teks, itu merangsang otak kita untuk semakin ingat, tidak Nanti suatu kali nyanyi nggak usah ada slide ya. Gimana coba?
Wah, babar blas sinter aja yang di depan aja jaga no itu gitu ya. Jaga no itu. Sini nanti jangan telat-telat ya. Nanti kalau telat, wah saya nggak bisa nyanyi. Itu harus dihafal Bapak Ibu ya. Harus dihafal. Terkadang kita itu terpaku dengan sesuatu, tapi Roh Kudus menolong kita untuk mengingat, untuk kita memuji Tuhan. Yang kedua, cara kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini mencerminkan sifat kita atau sikap kita nanti di dalam kekekalan. Surga tidak hanya berbicara lepas dari penderitaan, lepas dari tangisan, lepas dari kematian. Gak ada lagi sakit, gak ada lagi kekecewaan, gak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. Tapi surga juga berbicara bahwa pujian, penyembahan itu adalah pokok. Selamanya dikatakan bahwa kita memuji anak domba Allah. Kita berhadapan muka dengan muka dan kita memuliakannya. Nah, kalau hari ini kita ala orang di dalam memuji Tuhan, bagaimana nanti ketika kita di dalam surga? Apa yang kita lakukan setiap hari adalah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam setiap hari adalah untuk mengagungkan anak domba Allah yang berhadapan muka dengan muka. Dan yang ketiga, pujilah Tuhan karena memang Tuhan itu layak dipuji, bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi karena Tuhan itu yang layak dipuji, Tuhan itu yang layak disembah. Ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, bukan tentang kita, bukan tentang musik, bukan tentang suara. Ketika kita memuliakan Tuhan adalah tentang Dia, Sang Pemberi hidup dalam hidup kita, tentang Dia yang memberikan kita kekuatan, tentang Dia yang mengontrol hidup ini, tentang Dia yang mengontrol alam semesta ini. Olehnya saat kita memuji Tuhan, kita puji Tuhan dengan sukacita. Ada 3 peran Roh Kudus ketika kita memuji memuliakan Tuhan. 3 peran Roh Kudus dalam menggairahkan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita sambil nyanyi gak Bapak ya hari ini ya, Miji. Yang pertama kita baca dulu Mazmur 150 ayat 6. Mazmur pasal yang ke-150, ayat tidak asing lagi nih ya Bapak Ibu ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Hitungan ketiga kita akan mulai baca, kemudian kita akan mundur ke 148, 1 sampai selesai kita baca 149 ayat yang pertama. Mazmur 150 ayat yang ke-6. 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu colek, sebelahnya masih bernafas enggak? Dites hidungnya. Masih ambekan apa enggak gitu ya. Masih ambekan apa enggak gitu ya. Pujian lama. Main di. Puji Dia dalam, ini enggak usah ditampilkan dari sininya. Puji Dia karena Dia yang berkuasa. Puji Dia dalam kebesarannya, dalam kebesarannya. Biar yang bernafas siapa pagi hari ini? Tahu lagu ini? Puji Dia dalam tempat kudusnya. Puji Dia karena Dia yang perkasa. Lagi puji Dia karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia lagi. Biar yang bernafas. Biar yang bernafas memuji. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 148. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Hitungan 3 kita mulai baca. 2, 3. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar.
Israel. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai orang tua dan orang, berarti semua usia, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, perempuan, laki-laki. Di sini bahkan dikatakan hai ular-ular naga, hai api dan hujan, semua memuji Tuhan. Lagu pujian yang lama. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia, dan pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yang mudah-mudahan tidak tahu ini lagu lama ya, bisa dinyanyikan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon bertepuk tangan, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, yang bertata di atas pujian. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih hafal lagu-lagu ini ya. Lagi 149 ayat 1. 149 ayat 1. Hitungan ketiga kita mulai baca. 2, 3. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Dalam versi mudah dibaca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah pujian baginya dalam persekutuan para pengikutnya. Cara hidup jemaat mula-mula tadi salah satunya adalah mereka berkumpul, bersehati memecah-mecahkan roti, dan mereka memuji Tuhan. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan dalam persekutuan umatnya. Ketika kita sedang berkumpul, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita bernyanyi. Peran kudus yang pertama adalah memampukan kita untuk taat akan perintah Tuhan. Semua ayat-ayat yang kita baca ini tadi Bapak Ibu menggunakan kata seru dan ada kata lah. Berarti merupakan perintah, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, ketika hati kita lagi nggak mau puji Tuhan, seringkali pemazmur bilang apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, gitu ya. Hai jiwaku, hai batinku, ayo puji Tuhan, ayo bergairah, ayo semangat. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk taat akan perintah Tuhan. Perintahnya apa pagi hari ini? Yaitu memuji Tuhan. Nyanyikanlah syukur dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita. Kenapa? Untuk ngeleng-ngeleng liriknya lagu. Ya kalau enggak dengan segenap pikiran kita lupa Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan, tadi lagu-lagu itu masih bisa Bapak Ibu nyanyikan. Yang kedua, ini sebuah kisah yang menarik. Saya ajak Bapak Ibu dulu membaca di dalam terjemahan baru. Nanti saya akan bacakan di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, lebih jelas. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita bergairah memuji Tuhan, berekspresi, memampukan kita untuk berekspresi. Saya tadi ajak Bapak Ibu untuk angkat tangan. Ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, angkat tangannya jangan setengah, gitu ya. Angkat tangannya tinggi dengan segenap hati. Tepuk tangannya juga jangan setengah-setengah. Tepuk tangan itu bersuara. Dulu almarhum Pak Nono itu ya tepuk tangannya banter gitu ya. Itu bersuara Bapak Ibu. Karena apa? Itu alat kita untuk memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikaruniai bermain musik itu puji Tuhan. Saat
bermain musik sambil bernyanyi, itu sambil menikmati gitu. Atau mikir habis ini melodinya kemana gitu ya, mikir habis ini liriknya kemana. Ketika kita memuji Tuhan, kita berekspresi. Anak-anak yang muda menyatakan cinta kepada kekasihnya tanpa ekspresi, Allah kamu gombal, enggak ini ya. Tapi harus ada ekspresi gitu. I love you gitu ya. Aku kasih gua itu. Nggak tahu kalau sekarang, paling by chat. Sudah nggak ketemu secara langsung ya. Harus berekspresi. Loh, kita ke Tuhan, kita berekspresi Bapak Ibu. Kisah menarik yuk, 2 Samuel pasal 6, kita akan buka di sana. Dua Samuel pasal yang ke-6. Ini ceritanya tabut Allah kembali lagi ke Yerusalem. Setelah dicuri, setelah diambil oleh bangsa Filistin, ini kembali lagi ke Yerusalem. Ayat 14, ayat 16, ayat 20 sampai 23. Ayat 14, ayat 16, 20 sampai 23. Kita akan kembali baca Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 6 ayat 14, 2, 3. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. 21. Tetapi berkatalah Daud kepada di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menuju aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku 22 bahkan akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai pada hari matinya. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat yang saya bacakan. 14. Kemudian Daud menari-nari dengan penuh semangat untuk menghormati Tuhan. Pada waktu itu ia hanya memakai sarung linen pendek yang diikat pada pinggangnya. 16. Ketika peti itu sedang dibawa masuk ke dalam kota, Mikal putri Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari untuk menghormati Tuhan. Lagi 20. Ayat yang ke-21. Daud menjawab, aku menari untuk menghormati Tuhan yang telah menolak ayahmu serta keluarganya, lalu memilih aku menjadi pemimpin Israel umatnya. Sebab itu aku akan terus menari untuk menghormati Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya baca di bahasa Indonesia masa kini ini saya tercengang. Ada kalimat aku menari ini loh untuk menghormati Tuhan. Mikal itu anak Saul, diberikan kepada Daud menjadi istrinya. Dia memandang rendah Daud. Pada hari ini Raja Israel menelanjangi dirinya di hadapan budak-budak perempuan, menari-nari untuk Tuhan. Tapi jawab apa kepada Mikal? Lebih dari itu aku bisa melakukannya, karena aku melakukan ini untuk menghormati. Bapak Ibu, ketika kita menari untuk Tuhan, ketika kita bersorak untuk Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita berekspresi untuk Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita bergerak untuk Tuhan, itu untuk siapa? Menghormati Tuhan. Yang kita lakukan tak sebanding dengan apa yang Daud lakukan. Ini kisahnya, tabut Allah itu masuk kembali ke Yerusalem, masuk kembali ke kota Daud. Tapi kemudian ada satu peristiwa
imam itu ketika ini agak goyang memegang Musa, lalu dia dibunuh Tuhan pada hari itu. Lalu Daud skip dulu, menunda untuk membawa tabut ini masuk di dalam Yerusalem, di kota Yerusalem. Dia menaruh tabut Allah ini di rumah namanya Obed-Edom. Nah, nanti kita akan lihat ya siapa itu Obed-Edom. Tabut Allah ini ketika ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, dituliskan tadi di ayat sebelumnya, nanti Bapak Ibu baca, Allah memberkati keluarga Obed-Edom karena tabut Allah itu ada di sana. Hebat ya. Tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Dan ketika ini ditaruh di rumah Obed-Edom, Edom itu Esau, merah warnanya ya. Kemarin saya tanya, apa beda Esau dengan Edom? Tapi kenapa dikasih nama Obed-Edom lah, nanti kita cari tahu. Mungkin minggu depan Pak saya bisa khotbahkan ini gitu ya. Ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, Allah memberkatinya. Lalu setelah itu Daud ini bersama dengan seluruh kru-krunya di kerajaan itu membawa lagi. Setiap 6 langkah dikorbankanlah persembahan untuk Tuhan. Dan Daud melepas jubah rajanya. Dia menggunakan efod. Dia menari untuk Tuhan. Lalu Mikal ini melihat dari jendela. Dia memandang rendah Daud ini. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita memandang rendah seorang yang memuji Tuhan dengan luar biasa, gak lepas dari hukuman Tuhan. Tapi kalau kita menghormati Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh di tempat ini, di sini Allah hadir, Allah bertahta di atas pujian. Sehingga kalau kita mau berekspresi untuk Tuhan, kita mau bersorak dengan segenap hati. Tadi saya minta Bapak Ibu bertepuk tangan. Coba tepuk tangannya keras atau enggak, bisa didengar oleh kanan kiri atau enggak. Ketika teriak yes, itu didengar oleh kanan kiri atau enggak. Ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, nyampe enggak ke telinga kanan kiri? Terkadang ketika kita mendengar dari orang di sebelah kita itu digugah, iman kita dikuatkan. Mungkin bukan dari mulut kita sendiri, tapi dari orang lain yang menyanyikan itu. Iman kita dikuatkan, kita diingatkan kembali akan janji Tuhan. Nah, Daud ini sebegitunya sampai si Mikal bilang, hari ini Raja Israel sungguh-sungguh membuat dirinya terhormat. Dia telah bertelanjang seperti orang dungu. Mikal mengatakan seperti ini, tidak tahu malu di depan budak-budak perempuan milik para pegawai istana. Tapi Daud menjawab, aku menari untuk menghormati Tuhan. Aku bersedia dihina lebih dari tadi. Boleh saja engkau memandang rendah kepadaku, tetapi budak-budak yang tersebutkan tadi akan menghargai aku. Karena Daud tahu dia menari untuk Tuhan. Olehnya peristiwa ini digubah menjadi sebuah lagu, baik di barat maupun di Indonesia. Penciptanya masing-masing. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Seberapa banyak Bapak Ibu, seberapa kuat kita menari? Belum seberapa ketika dibandingkan dengan Daud menari. Makanya ketika roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku, aku akan menari ya. Ini kan yang rapnya Kak Agnes itu. Roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku, roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku. Bapak Ibu toleh kanan kiri, ada roh Allah di dalam hatimu, ada roh Allah di dalam hidupmu. Ayo bernyanyi dengan semangat, ayo bersukacita dengan luar biasa. Daud menari dengan segenap hati. Yang kedua, peran Roh Kudus memampukan kita berekspresi untuk menghormati Tuhan. 4 kali ditulis Bapak Ibu, aku menari di hadapan Tuhan untuk menghormati Dia. Aku menari di hadapan Tuhan lebih daripada itu untuk menghormati Tuhan yang sudah menolak ayahmu dan kaum keluargamu dan menjadikan aku menjadi Raja Israel. Wah, Daud mantap ya. Bukan keturunan Saul yang nantinya menjadi Raja Israel, tapi dari Daud lah keturunannya itu yang akan menjadi Raja Israel. Bukan dari Saul. Seharusnya itu keturunan anak turun menurun gitu ya. Tapi enggak. Tuhan menolak Saul dan Tuhan memilih Daud di antara sekian banyak orang. Bahkan di dalam kisah para rasul, ketika Stefanus menceritakan tentang kebesaran Tuhan di masa lalu, ada satu kalimat Bapak Ibu, dia yang sudah memilih Daud karena apa? Karena Allah cocok dengan Daud ini ya. Hatinya cocok dengan Allah, dikatakan seperti itu. Hatinya itu cocok dengan apa maunya Tuhan. Sekalipun Daud juga manusia biasa, punya keterbatasan,
punya dosa yang dia buat. Tapi Allah mengatakan aku cocok. Bukan apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Ketika Samuel akan mengurapi Daud, memuji Tuhan itu untuk menghormati Tuhan. Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk berekspresi. Yang ketiga, satu contoh lagi. Kisah Para Rasul 16. Ayat 24 dan 25. 23 Bapak Ibu, 23, 24, 25 kita akan kembali baca bersama-sama sampai 26 ya, 23, 24, 25, 26 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama ayat 23, 24, 25, 26. 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilimpahkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini Paulus dan Silas. Paulus dan Silas ini ada di Filipi. Dia melayani. Kemudian ada petenung, ada peramal. Nah, ada peramal ini yang selalu mengikutinya sampai suatu ketika Paulus ini berkata, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, peramal ini seorang perempuan. Dari situlah konflik ini muncul. Paulus dan Silas ini dibawa ke tengah kota, kemudian sampai pada akhirnya didera. Didera itu biasanya 50 kurang 1 cambukan, jadi 49 kali. Itu dalam hukum Roma itu seperti itu. Paulus dan Silas setelah didera berkali-kali, mereka dilemparkan dalam penjara. Bukan hanya dilemparkan dalam penjara, kaki mereka dipasung. Bapak Ibu tahu ya, kaki mereka dipasung, diikat begitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain dengan luka-lukanya. Karena nanti di bagian akhir, kepala penjara Filipi ini yang akan membalut luka-luka Paulus dan Silas. Kemudian pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas ini berdoa. Tapi ada yang istimewa lagi, bukan hanya berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang ada di penjara itu mendengar. Paulus dan Silas ini bernyanyi. Berapa lama bernyanyinya saya tidak tahu, berapa lama dia berdoanya nggak tahu, tapi tengah malam dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipasung di penjara yang paling dalam. Dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup atau apa itu dituliskan bahwa di penjara yang paling dalam, yang paling gelap, yang paling pojok, karena itu nanti dirantai-rantai, pintu-pintunya itu dirantai. Tapi pada waktu tengah malam, mereka berdua berdoa dan menyanyi, memuji Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terbuka semua pintu-pintu itu. Nah, di bagian yang akhir, kepala penjara ini mau bunuh diri, mau membunuh dirinya sendiri karena dipikirnya orang-orang tahanan ini sudah keluar. Tapi Paulus bilang, enggak, kami masih di sini, tenang aja, kami tidak ada yang melarikan diri. Sampai ada hal yang menarik, ada hal yang istimewa di belakangnya. Kepala penjara ini menjadi percaya. Dia dengan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Bapak Ibu, Roh Kudus memberi kita gairah di dalam memuji Tuhan itu, memberi semangat bahkan di dalam situasi sulit. Ya, bahkan di dalam situasi sulit. Saat kita memuji Tuhan, biasanya kalau hati kita senang, ringan ya memuji Tuhan ya. Enak rasanya, wah lagu apapun nyambung. Tapi Bapak Ibu, kalau di dalam situasi yang sulit, di dalam suasana yang tidak mendukung, kira-kira bagaimana? Masih seneng gak? Masih bergairah gak? Masih semangat gak dalam memuji Tuhan? Mikir. Terkadang kalah dengan kedagingan kita, kalah dengan emosi jiwa kita, kalah dengan logika kita. Gak usah nyanyi-nyanyi, gak
ngerti lah orang lagi sedih aja, nggak ngerti kalau orang lagi beban aja. Bapak Ibu, bagaimana penderitaan Paulus dan Silas di dalam kisah para rasul tadi? Dia setelah didera, luka-luka badannya dipasung, dimasukkan penjara, tapi mereka masih mampu memuji Tuhan. Nah, Roh Kudus membantu kita, memberi semangat bahkan di situasi yang sulit pun, bahkan di situasi yang gak enak pun, kita masih bisa memuji Tuhan. Kalau kondisi enak, kalau kondisi nyaman, kita memuji Tuhan belum enak. Tapi kalau kondisi gak nyaman, terkadang kita terganggu dengan situasi, terganggu dengan pikiran, terganggu dengan emosi, terganggu dengan orang-orang sekitar kita. Kita jadi malas dalam memuji Tuhan. Tapi Roh Kudus memberi semangat di dalam kita memuji Tuhan. Ada satu pujian lama. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kalimat yang ini. Aku akan memuji-Mu, baik di dalam suka aja atau suka dan duka. Senang aja atau senang dan sedih. Baik-baik aja atau enggak baik-baik aja. Baik-baik aja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Baik di dalam suka dan duka, dalam situasi sulit. Lainnya, terima kasih kepada Papa Mama kemarin. Selama malam pujian penyembahan, saya acungi jempol yang ngajak anak-anaknya tertib. Saya senang juga lihat di Connect Home ketika anak-anak ini juga ikut memuji Tuhan. Karena Connect Home ini untuk segala usia. Bahkan di dalam ibadah Genfi berapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada para agent, ketika memuji Tuhan, ayo puji Tuhan dengan penuh hormat. Ajarkan mereka sejak dari kecil untuk menaruh hormat kepada Tuhan. Ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, dalam kondisi apapun taruhlah hormat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hanya Tuhan yang ditinggikan. Kalau Tuhan sudah ditinggikan, sebab itu hidup kita ini loh nyaman dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita ini loh step-stepnya Tuhan atur semuanya. Walaupun toh ada jatuh bangun, ada lika-liku, tetapi hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Beberapa ayat yang terakhir, Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 115 ayat 17 dan 18. Kemudian nanti Mazmur 104 Mazmur 115 ayat 17 dan 18. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. Mazmur 115 ayat 17 dan 18. 2, 3. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selamanya. Haleluya. Tetapi kita, dalam firman dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan tidak dipuji oleh orang mati, oleh orang yang sudah turun ke tempat sunyi, tetapi kita yang hidup, tetapi kita yang memuji Tuhan. Tuhan tidak dipuji oleh orang yang sudah turun ke dunia orang mati. Mazmur 104 ayat yang ke-33 dan 34. Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Kita akan buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Terakhir nanti Ulangan 10 ayat 21. Mazmur 104 ayat 33 dan 34. Hitungan ketiga kita mulai baca. 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ulangan 10 ayat 21 ayat yang terakhir. Ulangan pasal 10 ayat 21. Kalau terlalu jauh di depan, Bapak Ibu bisa buka ayat masing-masing. Ulangan pasal 10. Ulangan 10 ayat yang ke-21. Hitungan ketiga kita akan kembali baca.
Ulangan 10 ayat 21, 2, 3. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ya, tadi yang puji Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat, dialah pokok puji-pujianmu. Bapak Ibu, mulai hari ini kita belajar, saat kita memuji Tuhan itu kita menghormati Tuhan. Ya, mulai minggu depan, mulai nanti lagu persembahan ini masih ada lagu. Nyanyikan dengan semangat, nyanyikan dengan sepenuh hati, nyanyikan dengan segenap hati, gitu ya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Minggu depan PL nggak boleh, nggak ada yang bergerak, nggak boleh nggak bergerak. Semuanya harus bergerak. Singer harus bergerak semua, angkat tangan dengan senyuman, dengan gerakan. Wah, kasih semangat, gitu ya. Minggu depannya lagi PL singer, Timothy, semuanya. Ayo memuji Tuhan. Bapak Ibu yang duduk, nggak ada yang tidak bergerak. Semuanya harus bergerak. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita menghormati Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus diam dalam hidup kita untuk menggairahkan kita ketika kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan di tengah kumpulan orang yang kudus. Pujilah Tuhan karena memang Dia pokok puji-pujian kita. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan, Allah yang layak untuk kita muliakan di dalam hidup kita. Apa yang kita banggakan? Kita mau memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Nggak mau belajar Bapak Ibu, kisah Daud ini menginspirasi kita supaya kita menari buat Tuhan, kita bersorak untuk Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan. Kalau ada yang sedang menyanyi bersukacita, Bapak Ibu jangan pandang rendah. Dia lagi mengekspresikan. Bapak Ibu juga mungkin akan ketularan untuk bisa berekspresi. Olehnya ketika beribadah kemarin yang ikut Pak Sem di Margo Urip, dikatakan selama ibadah nggak ada yang boleh pegang handphone. Kalau ada yang boleh pegang handphone diapakan? Diusir dari gereja. Ya, saya masih apa namanya toleransi Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang urgent, mungkin untuk ngaca gitu ya. Ya apa penampilanku pagi ini keren nggak gitu ya. Mungkin ada yang untuk habis khotbah ini biasanya ada yang pasang status. Saya masih tidak ini. Tapi ayo kita menghormati Tuhan. Saya Bapak Ibu ada di dalam gereja. Saat kita berdoa sungguh-sungguh. Saat kita memuji sungguh-sungguh. Saat kita mendengar firman, kita mendengar dengan sungguh-sungguh supaya ada Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Dan dalam kisah para rasul tadi, apa yang kita lakukan bersama dengan kumpulan umat Allah itu dilihat oleh orang lain dan mereka menambahkan jumlah jiwa-jiwa itu, ditambahkan terus menerus. Puji Tuhan, amin. Di dalam setiap waktu, haleluya, Engkau baik Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis kau dengar setiap pujian kami. Manis
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima